warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukri lama ba'du. Perkenalkan, nama saya Miss Yanti dengan NIM 210304022 dari kelas 5 MGT 1 Rek B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya ingin mencoba memaparkan sebuah materi untuk melengkapi ujian akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMF. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan atau menjelaskan sebuah materi kita yang berjudul pada malam hari ini, itu adalah keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Selanjutnya, pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan terhadap klien dan mitra bisnis kita. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis itu melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk menghasilkan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Kemudian ada menyusun struktur presentasi bisnis. Nah, jadi teman-teman sebelum ingin melakukan presentasi bisnis, teman-teman akan melakukan
beberapa struktur dalam penyusunan untuk presentasi bisnis. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada isi utama, dan yang ketiga ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, di mana membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi kita. Kemudian isi utama itu kita menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama seperti contoh yang relevan. Yang ketiga ada kesimpulan itu mengulangi poin penting, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi. Yang selanjutnya ada teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif, yaitu yang pertama gunakan bahasa tubuh yang tepat, gerakan tangan, ekspresi wajah, kemudian dan kontak mata untuk dapat meningkatkan daya persuasif dalam penyampaian presentasi. Yang kedua ada sajian dalam bentuk grafik. Nah, jadi grafik dan tabel ini jelas dan mudah dibaca, membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Kemudian ada sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan kita sukses pelanggan dapat menyampaikan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Selanjutnya, penggunaan visual dalam media presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan memperhatikan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup pada saat presentasi. Nah, rasa gugup saat presentasi itu adalah hal yang wajar ya teman-teman. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, kemudian kita harus berfokus pada apa yang ingin kita sampaikan untuk mengurangi rasa gugup. Selanjutnya ada penyampaian presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dari presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam dengan topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang lebih efektif. Terima kasih. Adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Menurut Dan Bernot, berkomunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan antara orang lain. Komunikasi interpersonal ini terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal atau non-verbal serta saling berbalasan. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak disebut dalam proses komunikasi antar pribadi. Kemudian ada menurut efek komunikasi adalah komunikasi terjadi dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menggunakan ciri-ciri komunikasi interpersonal itu ada pertama bahasa yang digunakan di kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama untuk berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.
Michael Burgon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Tujuannya yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, seperti mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kemudian ada klarifikasi kelompok. Itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer itu adalah yang bersifat dalam dan luas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyikapi unsur-unsur tersirat. Luas artinya hanya sedikit mendalam yang menunjukkan dengan cara komunikasi. Dalam kelompok primer kita menunjukkan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi terjadi secara langsung seperti bersifat informal. Kemudian ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari perbedaan kita dan terbatas. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali menggunakan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Kemudian ada bentuk komunikasi kelompok. Ini ada kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian ada fungsi komunikasi kelompok, di mana fungsi komunikasi kelompok terbagi menjadi 5, yaitu pertama fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang kelima fungsi terapi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kita, yakni tentang teknologi digital dalam berkomunikasi. Dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana metode proses komunikasi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dan dapat manfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga sebagai secara manual, tetapi lebih dari sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs-situs jaringan sosial itu yang seperti Facebook, Twitter, Instagram, Blogger, MySpace, WordPress. Kemudian ada pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ini terbagi menjadi 9, yakni yang pertama otomasi kantor, yang kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat tetap menjalin hubungan dengan konsumen atau penyuplai, kemudian ada yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi, kemudian ada menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang kemudian ada menghemat biaya, yang kedelapan ada memudahkan akses informasi dan komunikasi serta berinteraksi dengan konsumen. Manfaat kita mempelajari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisnis, yakni yang pertama kita akan memperoleh, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua kita memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi terhadap informasi dalam komunikasi bisnis. Kemudian kita yang ketiga ada manfaatnya, yaitu memperoleh, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang keempat ada memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital yakni itu ada yang pertama data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan lain karena data tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Kemudian yang kedua itu berbagai jenis sistem komunikasi tersedia dan dapat dipakai. Yang ketiga ada biaya perawatan lebih rendah atau dipakai stabil. Kekurangan teknologi digital itu adalah yakni kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Kemudian yang kedua ada kemungkinan tercurinya data digital
yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain, atau tuh bisa disebut dengan di-hacker gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir tuh ada membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.